Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng, biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Bagi yang sudah, aku ucapin banyak berterima kasih. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Jenny meminta bantuan kepada Adrian agar menemani dirinya datang ke rumah Randy. Dia sudah terlanjur takut sekarang, datang ke sana jelas berbahaya bila seorang diri. Untungnya Adrian selalu siap sedia membantu. Mereka berdua tidak membahas ini kepada Julie, karena takut perempuan yang sedang sakit itu akan khawatir. Jenny mendapatkan alamat dari Isa. "Lo gak salah alamat kan?" tanya Adrian ketika mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Tapi sangat sepi dan beberapa bagian dari rumah ini gelap. Tak ada lampu seperti tidak ada orang. Google Maps berhenti di sini, berarti emang iya. Coba gue tanya dulu sama satpam supaya gak salah. Adrian mengangguk. Jenny turun dari motor mendekati pagar. Dan kebetulan ada dua satpam yang menjaga di sana. "Selamat malam, Pak. Kamu siapa ya?" tanya satpam itu merasa asing dengan Jenny. "Saya teman kuliahnya Randy, apa dia ada di rumah sekarang?" "Ada, tapi udah janjian mau ketemu sama Randy." Mas suka marah kalau tiba-tiba ada yang datang tanpa buat janji terlebih dulu. Jenny berpikir sebentar, masa bodoh Randy akan marah. Karena dirinya jauh lebih emosi sekarang. "Udah buat janji kok Pak, makanya saya mau minta tolong dibukakan gerbangnya." Jenny mengatakan itu dengan jantung berdetak kencang. Untung saja satpam tidak menaruh curiga dan memang terlihat sangat ramah. "Terima kasih banyak Pak." Jenny kembali naik ke motor Adrian untuk masuk ke dalam pekarangan rumah yang halamannya sangat luas. Kayak rumah hantu udah lama gak ada penghuni. Jenny menepuk bahu Adrian agar berhenti berbicara omong kosong. Sebab dia memang merasa agak takut sekarang. Jenny menekan bel beberapa kali, lumayan lama. Mereka menunggu sampai pintu dibukakan oleh asisten rumah tangga yang terlihat tidak terlalu tua. Mungkin sekitar umur 30 tahunan. "Selamat malam, saya temannya Randy." "Bibi, dia ada di rumah kan?" "Oh, temannya Mas Randy, dia bilang emang bakalan ada temannya yang datang. Ayo masuk ke dalam dan tunggu di ruang tamu saja." Jenny mendadak bingung, dia sama sekali tidak mengatakan akan datang ke sini. Mengapa asisten rumah tangganya mengatakan hal itu? Apa Randy sedang menunggu seseorang sekarang? Tanpa memprotes Jenny dan Adrian masuk ke dalam. Rumah ini benar-benar sangat luas dan terdapat banyak barang mewah di dalamnya. Sangat berbeda bila dilihat dari luar yang tampak horor. "Jangan mangap gitu dong, gue takut ada nyamuk yang masuk ke mulut lo." Jenny buru-buru menutup mulutnya. "Gak ada nyamuk di rumah orang kaya." Adrian terkekeh. "Ya mana tahu ada kan malu-maluin nantinya." Cowok itu berusaha mencairkan suasana agar Jenny tidak terlalu tegang. Asisten rumah tangga yang tadi kembali datang dengan membawakan nampan berisikan makanan dan minuman. Mas Randy lagi siap-siap, baru selesai mandi soalnya. "Kalian santai aja di sini, sambil makan dan minum. Mas Randy berpesan supaya saya bisa merawat kalian dengan baik,
dan bikin kalian nyaman selama ada di rumah. Terima kasih banyak untuk sambutannya. Asisten rumah tangga itu kembali pergi, mungkin memang sedang banyak pekerjaan. Jenny mengambil gelas berisikan jus jeruk itu, tapi Adrian menahan tangannya. Lo beneran gak takut apa-apa ya? Jangan langsung diminum, mana tahu ada sesuatu yang berbahaya di dalam minuman itu. Randy udah sebegitunya, dan lo gak kelihatan khawatir sama sekali. Padahal kita lagi ada di rumah dia. Tempat di mana dia lebih berkuasa, dan bisa mencelakakan siapa aja. Jenny meletakkan kembali gelas tersebut, dia padahal sudah sangat haus. Mereka hanya diam sembari menunggu kedatangan Randy, yang bisa dibilang lumayan lama. Perlahan Jenny melihat Randy menuruni anak tangga, mendekati mereka berdua. Sorry agak lama, sampai bikin kalian menunggu. Dengan santai Randy duduk di sebelah Jenny. Lo, sama sekali gak kaget lihat kita tiba-tiba ada di sini? Gak, gue senang lo datang ke sini. Padahal lo sendiri yang bilang gak mau datang ke rumah cowok. Gue datang karena terpaksa dan mau tanya sesuatu sama lo. Oh, soal kamera yang ada di kamar lo? Tanya Randy, langsung memotong ucapan Jenny kemudian tersenyum. Jenny bergidik ngeri, berarti emang benar Randy pelakunya. Randy terkekeh karena ekspresi Jenny yang ketakutan, terlihat menarik di matanya. Semua yang lo pikirkan, tentang kemungkinan itu gak pernah salah kok. Emang gue yang menaruh kamera di situ sejak awal. Isa cuma bahan mainan yang gue manfaatkan. Oh iya, soal cerita gue tentang Isa juga bohong kok. Dia anak kandung dari mama dan papanya bukan anak angkat. Tapi lo terlalu mudah percaya, makin gampang deh gue manfaatkan. Lo sama sekali gak merasa bersalah Ren, setelah melakukan perbuatan tercela itu? Tanya Jenny berusaha menahan diri agar tidak bergetar. Tercela gimana sih Jen? Gue cuma berusaha mantau, supaya cewek yang gue suka gak kenapa-napa. Gak ada yang salah, dengan itu kan? Harusnya lo bersyukur ada seseorang yang sangat peduli dan perhatian sama lo. Ingat, lo tinggal di apartemen yang berbahaya, bagus ada gue yang mantau. Jenny mengepalkan tangannya. Lo beneran gila ya ternyata, obsesi sama orang sampai sebegitunya. Gue bisa melaporkan ke polisi tentang perbuatan lo ke gue. Lapor aja sono, gue sama sekali gak takut. Palingan gue cuma bakalan dipanggil untuk interogasi. Setelah itu gue sewa pengacara dan bayar polisi, semua permasalahan selesai deh. Setelah itu, gue bisa kembali melakukan hal yang sama. Nggak takut emang, kalau kejadian ini ada part 2-nya Jen? Oh, mentang-mentang lo punya kekuasaan bisa seenaknya, merendahkan orang-orang kaya kita. Manusia modelan lo emang gak pantas ada di penjara. Cocoknya di rumah sakit jiwa, karena mental lo yang bermasalah Ren. Saking kesepian dan gak dapat afeksi dari orang-orang terdekat, lo jadi gila dan mengharapkan mendapatkan itu dari orang lain. Sebenarnya, lo bisa mendapatkan itu. Tapi bukan dengan cara yang salah begini Ren. Tahu apa lo tentang hidup gue? Tanya Randy kepada Adrian yang tiba-tiba masuk ke dalam percakapan antara dia dan Jenny. Banyak yang gue tahu soal ini. Gue akui akting lo bagus, sampai Jenny percaya sama lo. Gue selama ini selalu cari informasi lo Randy. Sampai gue tahu kalau sebenarnya kedua orang tua lo udah ceraikan. Lo tinggal di rumah ini sama papa, karena mama lo udah menikah lagi dan gak menerima kalau lo ikut sama dia. Terus, papa lo juga jarang pulang, dan sering bersenang-senang di luar sana dengan perempuan yang dia bayar.
Tutup mulut lo, gak usah so tau soal keluarga gue. Randy berteriak. Dengan urat wajahnya yang menegang. Adrian tetaplah menjadi dirinya sendiri, yang sama sekali tidak gentar apalagi takut dengan Randy. Lo itu cuma anak manja Randy, yang bersikap tangguh. Lo gak bisa mendapatkan itu lagi dari orang tua lo, makanya mengemis ke orang lain untuk dicintai. Kalau emang sadar diri lo mesum, harusnya cari cewek yang bisa lo pakai. Punya uang untuk bayar itu semua kan? Jangan memperlakukan Jenny kayak sampah. Gue bakalan bawa permasalahan ini ke ranah hukum Randy. Ingat, lo udah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Semua kamera itu masih ada di unit Jenny. Lo gak akan semudah itu untuk lepas. Omong-omong gue juga dari keluarga kaya kok. Mungkin selama ini gak kelihatan. Karena gue selalu berusaha hidup sederhana. Gue pastikan lo bakalan mendekam di penjara, atau gak di rumah sakit jiwa dalam waktu lama supaya sembuh. Adrian mengatakan itu semua untuk membuat Jenny tenang dan mendapatkan dukungan. Gue rasa udah cukup sampai di sini. Gue dan Jenny masih harus ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan lo. Selamat malam dan terima kasih untuk sambutannya. Adrian menarik tangan Jenny yang terasa sudah sangat dingin. Mereka keluar dari rumah Randy bersama-sama. Jen, gak usah terlalu dipikir, gue pastiin dia bakalan masuk penjara. Singkat cerita, libur semester akhirnya tiba. Setelah Randy berada di penjara, Jenny bisa menjalani kehidupan dengan sangat menyenangkan. Dan waktu berjalan begitu cepat. Dia sudah menyelesaikan ujian akhir semester, dan hanya perlu menunggu nilainya keluar. Semua perlahan berjalan normal, tidak menyeramkan seperti awalnya. Entah karena Jenny sudah terbiasa, atau memang ada yang berubah dari kondisi apartemen tersebut. Sekarang dia agak susah untuk pulang, karena sudah nyaman berada di sini. Tetapi bertemu dengan keluarganya merupakan suatu hal yang sudah sangat dia rindukan. Jen, sering-sering telepon gue waktu di sana ya, jangan karena lagi libur semester lo jadi sombong. Pesan Rani. Ketika mereka sedang menunggu taksi di depan unit Jenny. Pasti bakalan gue telepon Ran, tenang aja soal itu. Bagus deh kalau gitu Jen, jangan lupa bawa oleh-oleh waktu balik ya. Jenny mengangguk saja, kemudian Adrian juga datang dengan tas ransel di pundaknya. Adrian, lo cuma bawa pulang itu? Iya, untuk apa juga bawa barang banyak. Di rumah masih ada baju, yang di sini emang untuk kuliah doang. Jen, lo udah pamitan sama Mbak Indah? Udah kok, tadi pagi sebelum dia berangkat kerja. Gue juga pamit sama Mbak Julie melalui telepon karena dia gak ada. Baguslah kalau gitu Jen. Nah, ini taksi gue udah datang, gue duluan ya. Rani, sampai ketemu 2 bulan lagi ya. Selamat menikmati liburan, gue udah kasih alamat rumah. Kalau mau main silahkan, gue bakalan senang menyambut kehadiran lo di sana. Oke Jen, hati-hati di jalan. Kasih kabar kalau udah sampai rumah. Mereka berdua berpelukan sebelum Jenny masuk ke dalam taksi. Gadis itu melambaikan tangannya dan menghilang dari pandangan mereka berdua yang masih ada di pinggir jalan. Selama perjalanan pulang, Jenny terus menebak-nebak bagaimana kehidupan Indah selama dia ada di rumah. Karena selama mereka kenal, selalu Jenny yang mempunyai inisiatif mengajak Indah berbicara. Lalu, sekarang ketika Jenny pulang ke rumah selama 2 bulan, apa perempuan itu akan diam saja?
Supir taksi mengamati wajah Jenny yang terlihat sedang berpikir serius. "Neng, saya boleh tanya sesuatu sama kamu?" "Boleh Pak, mau tanya soal apa ya?" Jenny tidak lagi sibuk berperang dengan isi kepalanya. "Neng, udah lama tinggal di apartemen itu?" "Oh, saya kebetulan mahasiswa baru Pak, dan udah 1 semester ada di sana." "Oh gitu, saya kira udah lama. Soalnya, apartemen itu agak seram Neng. Dulu, waktu Bapak sering mengantarkan seseorang yang tinggal di sana malam hari. Bapak pernah melihat penampakan di lantai atas. Dia sering berdiri di jendela dan menatap ke depan dengan sorot hampa. Awalnya, Bapak kira manusia biasa. Tapi setiap kali Bapak ke sana, ekspresinya selalu sama, kelihatan sedih dan kesepian." "Emang siapa seseorang yang sering Bapak antar ke apartemen itu?" tanya Jenny penasaran. "Ada, dulu perempuan yang bekerja di pabrik. Dia dulu langganan, makanya Bapak sering ke sana. Tapi, setelah menikah udah gak tinggal di situ. Makanya Bapak udah jarang dapat orderan ke arah apartemen itu." "Kira-kira, penampakan yang Bapak lihat, ada di lantai berapa ya? Soalnya, setahu saya emang pernah ada yang bunuh diri di situ." Supir taksi mendadak melakukan rem. "Maaf, saya kaget Neng. Kalau kamu tahu, di situ emang pernah ada yang bunuh diri. Kenapa masih berani untuk tinggal sana? Kamu masih muda dan jauh dari keluarga. Emang gak takut bakalan diganggu? Semua tempat emang ada penghuni, apalagi kalau kita masih baru di situ. Menurut cerita orang-orang, apartemen itu emang seram. Tapi setelah saya tinggal di sana, semuanya aman kok Pak. Penduduk yang tinggal di situ juga baik-baik. Kalau saya gak nyaman dan takut gak mungkin saya bisa bertahan 1 semester." "Wah, ternyata kamu berani ya. Kebanyakan yang tinggal di situ, orangnya agak aneh," kata langganan saya dulu. "Aneh gimana? Maksudnya ya Pak?" "Saya juga gak tahu jelasnya Neng. Kata dia, di situ sering mendengar suara-suara aneh, awal pindah juga diganggu terus. Terus ada orang yang suka bakar kemenyan dan segala macam yang berbau mistis." "Emang kamu gak menemukan hal seperti itu Neng?" "Ada sih memang Pak, tapi menurut Jenny tidak separah itu selama dia tinggal di sana. Dulu banyak banget gosip gak bagus tentang apartemen itu. Banyak orang yang pindah, gak mau tinggal di sana karena gak nyaman. Tapi sekarang, saya lihat udah lumayan rame lagi." "Iya benar Pak, saya selama tinggal di sana aman aja kok. Dan banyak juga rekan mahasiswa di apartemen itu." "Syukurlah kalau begitu Neng. Seingat saya dulu, ada setan Cina yang suka muncul di koridor lantai atas. Dan ada kamar dia juga di sana. Bukannya itu ciri-ciri perempuan yang bunuh diri Pak?" "Iya betul, ternyata kamu emang udah tahu banyak hal ya. Berarti emang udah gak ada setan lagi di sana, makanya kamu bisa hidup dengan tenang. Tapi, apa Bapak tahu perempuan yang bunuh diri di sana bernama siapa?" "Aduh, saya kurang tahu Neng. Tapi kata orang-orang, anaknya ceria dan ramah. Makanya pada kaget pas tahu dia bunuh diri." Jenny berpikir keras, dia kira seseorang yang bunuh diri ialah sosok pendiam. Yang karakternya mendekati indah, suka menyendiri sampai tidak ada tempat berbagi. Ternyata tebakan Jenny selama ini salah besar. Jika dia bertanya kepada Indah, apa perempuan itu akan mengenal sosok tersebut? Kenapa juga Jenny tidak pernah ingat? Untuk membahas hal ini dengan mereka yang tinggal di sana,
Dan kenapa baru sekarang dia tersadar ketika hendak kembali ke rumah? Ada yang aneh, Jenny merasa ingatannya seakan terhapus ketika berada di apartemen itu. Akhirnya, Jenny sampai ke rumahnya setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Dia hampir menangis, sebab akhirnya bisa kembali ke tempat yang sudah sangat dia rindukan. Jenny tidak pernah membayangkan bisa pergi dari rumahnya untuk waktu 1 semester tanpa pulang sama sekali. Padahal sebelum memutuskan kuliah jauh, Jenny merancang ide agar bisa pulang 2 minggu sekali. Tapi keadaan tidak membantu. Tempat yang awalnya membuat Jenny tidak nyaman, perlahan bisa ditinggali dengan nyaman tanpa rasa takut. "Kak, sampai kapan lo mau bengong di situ?" Jenny menoleh. Bastian baru pulang sekolah dan turun dari motor temannya. Bas, gue baru sampai, kirain gak ada orang di rumah karena sepi." "Oh, emang gak ada sih. Makanya gue langsung pulang, supaya lo gak harus nunggu di luar. Mama pulang sore, jadi sekarang lo bisa istirahat dulu sana. Sebelum berangkat kerja, Mama juga udah siapin makanan yang bisa kita makan untuk siang." Jenny mengangguk, dia masuk ke dalam rumah. Setelah Bastian membukakan pintu. Rumah sederhana yang banyak menyimpan cerita kehidupan Jenny bersama keluarganya. Jenny bernafas lega, dia bisa kembali ke sini dalam keadaan sangat baik. "Kak, lo mau makan sekarang atau nanti?" tanya Bastian karena kakaknya diam terus. "Sebentar lagi Bas, gue mau masuk ke kamar dan rebahan dulu." "Oke, panggil gue kalau mau makan. Misal makanan yang ada di dapur, buat lo gak selera, Mama gak masalah kita pesan yang lain kok." "Iya Bas, lo ganti baju aja sana." Lalu Jenny masuk ke dalam kamarnya. Dia meluapkan segala rasa rindu yang sudah ditahan selama 4 bulan ke belakang. Spray dan sarung bantal tercium wangi ketika merebahkan tubuhnya. Tapi di sela-sela dia berbaring, Jenny mencium aroma yang terasa tidak asing. Dia langsung mengintip ke kolong tempat tidur. Menemukan beberapa bunga dan aneka wangian alami yang diletakkan di dalam piring seperti sajen. "Bastian!" Jenny berteriak memanggil nama adiknya. "Bastian kesini sekarang!" Tidak lama adiknya memang datang dengan langkah terburu-buru. "Kenapa sih teriak-teriak segala, gak bisa santaikah manggil gue?" "Ini, siapa yang taruh di bawah tempat tidur gue Bas?" "Ya mana gue tahu, selama lo pergi, cuma Mama yang masuk ke sini. Lo tanya aja nanti sama Mama, gue gak tahu apa-apa. Mama juga selalu larang, setiap kali gue mau masuk ke dalam kamar lo. Selama gue pergi, lo beneran Bas gak pernah masuk sama sekali? Awal-awal lo pergi sih pernah. Tapi setelah 2 minggu lebih, Mama gak pernah kasih gue masuk ke dalam sini lagi. Katanya takut gue bikin kamar lo berantakan, dan pastinya lo bakalan marah." Jenny berusaha menemukan jawaban setelah mendapati sebuah benda yang tidak pernah dia bayangkan akan ada di dalam kamarnya. "Selama gue pergi, apa ada yang aneh dari Mama gak Bas? Entah itu sifat, atau gerak-geriknya yang berubah jadi beda daripada sebelumnya?" "Gak ada deh Kak, Mama selalu sama kayak dulu." "Emang kenapa, lo tanya gitu sih Kak?" Jenny menggeleng. "Gue bakalan ngomong langsung sama Mama nanti, supaya semuanya jelas. Sekarang gue mau istirahat aja dulu, karena emang gak lapar." "Ya udah kalau gitu, nanti jangan tiba-tiba teriak lagi bikin gue kaget aja." Bastian keluar dari kamar kakaknya, membiarkan Jenny sendirian di dalam sana.
Jenny yang pusing meletakkan sajen tersebut di dekat pintu dan memutuskan untuk tidur saja sembari menunggu mamanya pulang. Jenny tidak tahu ini sudah jam berapa, tapi ketika bangun dia menemukan kondisi kamarnya yang sudah gelap. Apakah ini sudah malam? Kenapa tidak ada yang membangunkan dirinya? Jenny beranjak dari tempat tidur, mencari saklar untuk menyalakan lampu. Perlahan dia keluar dari kamar, mencari Bastian dan mamanya yang tidak terlihat keberadaannya. "Mama, udah pulang belum?" Jenny mengetuk pintu kamar mamanya, tapi tidak ada suara aktivitas apapun di dalam sana. "Bastian, lo ada di mana sih? Kenapa mendadak tidak ada orang?" Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore, pasti mamanya sudah pulang sekarang. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas dengan cepat. Jenny berada di ruang keluarga. Sementara bayangan tersebut terlihat dari dapur, seperti ada seseorang yang berlari dengan cepat. Jenny menangkap bayangan itu dengan ekor matanya. "Bastian, lo lagi di dapur ya? Kalau emang di dapur, kenapa gelap-gelapan gitu sih? Kan bisa nyalain lampu dulu, Bas." Jenny susah fokus sebab nyawanya terasa belum terkumpul. Dia berjalan mendekat untuk melihat siapa yang ada di sana. Bayangan itu berlari cepat ke arah dirinya dalam sekejap. Jenny terbangun dan duduk di kasurnya. Ternyata hanya sebuah mimpi. Jenny memegang jantungnya yang berdetak kencang. "Jen, kenapa teriak-teriak gitu?" Mama masuk ke dalam kamar dengan raut wajah khawatir. "Mama, aku mimpi buruk. Aku lihat ada sesuatu di dapur, dan tiba-tiba bayangan itu lari ke arah aku dengan cepat." Gak usah dipikirin. Sekarang udah mau maghrib, karena itu kamu malah bermimpi buruk. Mending sekarang kamu mandi. Udah lama banget tidurnya." Benar saja hampir jam 6, berarti Jenny sudah tidur selama 4 jam. "Mama pulang jam berapa? Kenapa gak langsung bangunin aku sih?" "Mama pulang jam 4, dan tidur kamu sangat nyenyak, Jen. Mama takut ganggu waktu istirahat kamu." "Mama, kenapa ada hal kayak gitu di dalam kamar aku? Mama yang taruh di sana ya?" Jenny langsung bertanya setelah ingat sesuatu. Mama menatap sajen itu, sama sekali tidak ada perubahan dari ekspresi wajahnya. "Iya, Mama yang letakkan di bawah tempat tidur kamu. Mama hanya takut ada hal-hal aneh yang mengikuti kamu dari apartemen itu. Karena kamu aman, Mama bakalan langsung buang itu." "Mama, apa yang Mama lakukan salah? Gak seharusnya Mama percaya sama hal kayak gitu." "Gak ada salahnya Jenny untuk berjaga-jaga saja. Mending sekarang kamu mandi, Mama akan membuang ini terlebih dulu." "Mama, ada banyak hal yang mau aku tanyakan sama Mama." Jenny menahan kepergian mamanya yang hampir keluar dari kamar. "Nanti malam saja, saat kita makan bersama, Jen. Jangan buang-buang waktu dan langsung bersihkan diri kamu. Mama akan menjawab semua pertanyaan kamu, jangan takut Mama bakalan kabur. Mama juga sudah menunggu kamu bertanya secara langsung, karena kamu gak pernah tanya melalui telepon. Jadi Mama tahu apa saja yang terjadi selama di sana, dan soal apa yang mau aku bahas sama Mama." "Iya Jen, makanya Mama meminta kamu membersihkan diri." Lalu Mama keluar dari kamar, dan Jenny langsung turun dari tempat tidurnya. Dia harus segera bersih-bersih, dan menanyakan segala pertanyaan yang sudah disimpan. Malam ini, Jenny akan mendapatkan jawaban dari segala rasa penasaran yang dia cari.
Semoga saja mamanya tidak akan berbohong dan bisa memberikan jawaban jujur. Ketika makan malam tiba, Jenny sama sekali tidak mengalihkan tatapan dari mamanya. Dia terus penasaran dengan cerita yang akan dibagikan. Mama juga akhirnya bertatapan dengan Jenny, beliau menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa gitu banget? Lihatin Mama, Jen. Sebentar lagi Mama akan menjawab semua rasa penasaran kamu. Jadi tolong tunggu, gak usah buru-buru. Emang kalian mau bahas apa sih? Serius banget dari tadi." Bastian yang tidak tahu apa-apa juga penasaran. "Gak ada sangkut pautnya sama kamu, Bas. Jenny hanya ingin menanyakan dan bercerita tentang kejadian selama dia tinggal di apartemen. Soalnya udah lama, kakak kamu gak bagi cerita sama mama." "Oh, pasti banyak setanya ya. Jadi semester depan, kakak bakalan minta pindah tempat tinggal ya?" tanya Bastian. "Gak usah sok tahu, Bas, gue bakalan tetap tinggal di sana. Gue gak penakut kayak lo yang langsung minta pindah sekolah. Cuma karena diganggu sama setan perempuan." Bastian berdecak kesal. Seharusnya dia tidak mencoba mengusik Jenny, sebab perempuan itu akan berhasil menyerang balik dirinya. "Udah, jangan bertengkar dan makan yang benar. Kebanyakan bicara saat makan, gak akan bikin kamu kenyang." Jenny makan dengan cepat, terburu-buru sebab sudah tidak sabar untuk berbicara dengan mamanya. Setelah makan, Jenny memberikan kode akan menunggu mamanya di dalam kamar beliau. Jenny sudah lama tidak masuk ke kamar mamanya, ternyata ada banyak barang-barang baru. Dia terus melihat, kemudian membuka lemari mamanya. Jenny mengernyitkan dahinya bingung. "Sejak kapan kamu suka melihat-lihat tanpa izin mama seperti ini, Jen?" tanya mama yang sudah masuk ke dalam dan menutup pintu kamar. "Sejak kapan juga mama suka warna hitam, dan hampir semua pakaian di sini jadi hitam. Mama beli banyak pakaian hitam yang baru?" "Jen, mama sudah lama menyukai warna hitam, dan baru sekarang sempat koleksi." Jenny tidak percaya, dia ingat betul apa yang terjadi dulu. "Trauma mama, berarti udah sembuh dong?" "Dulu setiap lihat warna hitam, mama langsung keingat momen di mana tante kesurupan. Pas lagi pakai mukena hitam, dan mencekik mama sampai gak berdaya." "Jenny, jangan dibahas hal yang gak penting. Apa yang mau kamu tanyakan sama mama, langsung aja ngomong sekarang. Kamu pasti udah penasaran." Lalu Jenny duduk di kasur, berusaha santai dan mengingat segala hal penasaran yang mau dia tanyakan. "Kenapa mama pilih apartemen itu? Dari mana mama bisa tahu sih?" "Dari sosmed, Jen. Kebetulan saat mama sedang main HP, iklan tentang apartemen itu yang sedang mengadakan promo besar-besaran masuk. Mama kira tempat itu sangat pas untuk kamu, apalagi dengan harga dan jarak yang dekat dengan kampus." Mama tahu gak apa yang terjadi di sana sebelum memutuskan untuk memilih?" Mama mengangguk. Jenny sedikit kaget. Dia kira beliau sama sekali tidak tahu. "Soal gadis yang bunuh diri, berarti mama tahu berita itu dong?" Dia sudah gak ada di sana, Jen, tidak ada gangguan setahun terakhir. Makanya mama memberanikan diri untuk menjamin dan kamu tinggal di sana." "Wow, kenapa mama gak pernah bahas soal ini sama aku? Sebenarnya aku sama sekali gak masalah, misal harus tinggal di kos, daripada di apartemen modelan kayak gitu. Tapi semuanya aman kan, Jen? Buktinya kamu bisa pulang dengan selamat, tanpa ada kekurangan sama sekali." Mama kelihatan yakin banget sih. "Apa ada seseorang yang bisa menjamin itu semua?"
siapa orang yang Mama percayakan untuk menjaga aku? Gak mungkin Mbak Juli, karena Mama jelas gak suka sama dia. Mama menjawab pertanyaan Jenny dengan sangat lancar. Indah, sejak Mama meninjau apartemen itu sebelum kamu tinggali. Mama sudah bertemu dengan Indah, bahkan meminta izin supaya kamu bisa tinggal di unit yang sama dengan dia. Indah baik, dia akan menjaga kamu meski kepribadiannya bikin kamu gak suka. Tapi Mama berani jamin, dari semua penghuni di sana dialah yang paling baik. Mama mengatakan itu dengan menatap mata Jenny. Dia gak pernah menyakiti kamu selama kalian tinggal bersama kan Jen? Awalnya dia bikin kamu sakit hati dengan kata-katanya, tapi setelah kalian bertemu Mbak Indah jadi lebih baik. Nah, makanya Mama percaya sama dia. Selagi kamu baik dan gak bertingkah, Indah gak akan marah. Mama berulang kali harus mengatakan bahwa gak pernah setuju kamu berteman dengan Julie. Dia gak sebaik yang kamu lihat. Padahal kamu sendiri tahu pekerja Julie apa, tapi kenapa kamu gak berusaha menjauh Jen? Mama, Mbak Julie selalu baik sama aku kok. Dia juga anak rantau yang perlu teman untuk membantu. Pekerjaan dia jauh dari kata aman, kemarin aja Mbak Julie terluka dan untung ada aku sama Adrian. Kamu sudah tahu, tapi masih berada di dekat dia Jen? Mama memegang kedua pundak Jenny. Kamu itu cuma mahasiswa baru yang gak punya kekuatan apa-apa, jangan berusaha menjadi pahlawan untuk seseorang yang berbahaya. Karena sekarang kamu udah pulang, Mama akan mencoba membersihkan tubuh kamu dari segala hal buruk. Sebentar, belum selesai pertanyaan aku Mama. Jenny menahan mamanya yang beranjak dari tempat tidur. Jen, apalagi yang mau kamu tanyakan? Jenny memantapkan hatinya. Dia sudah berusaha melupakan pertanyaan ini sejak beberapa bulan lalu. Tapi Jenny kembali ingat ketika sampai di rumah. Mama, sejak kapan aku bisa lihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang lain? Kenapa tiba-tiba saat di acara malam keakraban kampus, aku bisa melihat bahkan sampai diikuti pulang? Jen, sejak awal kamu emang punya bakat itu. Tapi Mama meminta bantuan supaya mata batin kamu ditutup. Mama juga gak tahu apa yang terjadi, apa penghalangnya gagal. Makanya, kamu bisa melihat makhluk-makhluk itu Jen. Berarti bisa jadi, orang-orang yang aku lihat di apartemen itu, ada beberapa yang bukan manusia. Tanya Jenny, suaranya bergetar. Ngaco kamu Jen, jelas ada perbedaan antara setan dan manusia. Jenny berpikir, benar juga sih. Karena saat melihat setan di hutan itu dia langsung ketakutan. Sementara dengan orang-orang di apartemen, tidak ada yang membuat Jenny takut. Meski beberapa dari mereka terlihat aneh. Lalu, soal penjaga aku, apa itu juga karena perbuatan Mama kah? Hening, Jenny terus mendesak karena mamanya hanya diam saja. Mama, jawab dong. Itu salah satu pertanyaan yang mau aku dapatkan jawabannya. Kalau Mama diam aja, gimana aku bisa yakin? Iya Jen, Mama hanya ingin bernafas lega. Makanya seminggu sebelum kamu pindah, Mama sudah melakukan banyak cara agar kamu aman dari gangguan. Jadi karena alasan itu juga, aku jauh dari gangguan para penunggu di sana. Iya Jen, kamu akan aman selagi penjaga itu ada di sisinya. Jenny menunduk, dia terkaget-kaget mendengarkan fakta itu dari mamanya. Pof Mama Jenny. 2 minggu sebelum Jenny pindah ke apartemen, beliau datang ke sana untuk melihat beberapa kamar yang tersedia. Memang sengaja datang seorang diri, tanpa meminta Jenny menemani.
Bangunan yang dituju memang terlihat agak tua dibandingkan bangunan-bangunan lainnya yang ada di sekeliling gedung. Ada rasa khawatir bahwa Jenny tidak akan mau menerima kenyataan bila harus tinggal di sini. Tapi apa boleh buat, hanya apartemen ini yang sesuai dengan uang yang mamanya punya. "Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Vika resepsionis yang menyambut kedatangan Mama Jenny. Dari wajahnya, perempuan itu jelas masih muda, mungkin hanya berbeda beberapa tahun dari Jenny. "Saya mau cari kamar yang kosong, atau kalau ada memang sudah ada yang bisa dipasangkan. Anak saya perempuan, dia akan kuliah di sini. Saya takut kalau dia tinggal sendirian di unit, makanya saya pengen supaya ada yang menemani." "Baik Ibu, sebentar saya cek dulu kamar mana yang memang memerlukan pasangannya. Karena banyak keluarga yang tinggal di sini, lalu ada beberapa orang pengen sendiri aja tanpa ada tambahan lainnya." Mama Jenny menunggu ketika Vika mengecek di komputer. Sesekali beliau menangkap mata Vika yang menatap ke arahnya. "Ibu, ada di lantai 4 kamarnya, kebetulan dia tinggal sendirian. Tapi saya gak bisa memastikan kalau bakalan diterima. Mungkin Ibu bisa langsung bertemu dan menanyakan sama dia secara langsung." "Oh, maaf, dia yang kamu maksud siapa ya?" tanya Mama Jenny ingin tahu. "Setidaknya saya harus tahu siapa yang akan menjadi teman sekamar anak saya." "Oh, namanya Mbak Indah. Kebetulan dia bekerja di salah satu kantor gak jauh dari apartemen. Sekarang belum pulang, mungkin Ibu bisa balik sekitar jam 6 atau malam." "Emang gak apa-apa kalau saya datang untuk bertemu di malam hari?" tanya Mama Jenny agak ragu. "Saya takut dia sudah lelah bekerja dan enggan bertemu." "Enggak kok Ibu. Saya bakalan kasih tahu Indah saat dia kembali kalau ada seseorang yang menunggu." "Oh, baiklah kalau begitu. Boleh saya simpan nomor telepon saya di sini? Saya minta tolong untuk hubungi saya kalau emang Indah mau bertemu." "Boleh kok Ibu. Bisa ditulis di sini nomor teleponnya." Mama Jenny mencatat nomor telepon untuk berjaga-jaga daripada beliau kerepotan bolak-balik sendiri tanpa hasil. "Ya sudah, saya izin permisi kalau begitu, tolong segera kasih saya kabar." "Baik Ibu, terima kasih karena sudah memilih apartemen kami. Saya pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk kenyamanan pelanggan." Mama Jenny hanya mengangguk saja. Sebelum benar-benar keluar dari apartemen, beliau merasa seperti ada yang aneh. Entah itu karena cara Vika berbicara, atau ekspresi wajah yang gadis itu tunjukkan. Namun, buru-buru beliau menghilangkan pemikiran buruk tersebut. Sudah bagus Vika membantu dirinya, tidak seharusnya beliau sampai menaruh curiga. Singkat cerita, Jenny mendapatkan banyak pencerahan selama dia berada di rumah. Seminggu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba dia merindukan suasana di apartemen. Jenny sudah berusaha menghubungi Julie, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari perempuan itu. Entahlah, mungkin saja Julie sedang sibuk bekerja sampai tidak bisa diganggu. Mengingat selama dia tinggal di apartemen, perempuan itu sering pergi dalam waktu lama. "Mama, waktu sebelum aku pindah ke sana, Mama bilang udah ketemu sama Mbak Indah kan?" tanya Jenny kepada mamanya yang sedang bersiap-siap berangkat kerja. "Iya Jen, kan Mama udah jawab pertanyaan itu kemarin." Mama punya nomor HP dia dong?" Mama menggeleng, Jenny mengernyitkan dahinya. "Masa sih gak punya? Aku mau minta kalau emang ada. Mama jelas pernah teleponan sama dia kan, sebelum aku pindah ke sana."
Mama duduk di sebelah Jenny yang berada di sofa. "Jen, 4 bulan kamu tinggal sama dia, masa sih kamu gak sadar kalau Indah gak punya HP?" "Hah?" Jenny merenung sebentar. Tapi setelah mengingat, memang perempuan itu tidak pernah bermain ponsel. Dan selalu menonton TV setiap saat, seakan itu kegiatan paling menarik yang bisa dia lakukan. "Terus, dia kerja gimana dong?" Jenny meminta penjelasan kepada mamanya. "Ya tanya sama dia Jen, kenapa tanya sama mama segala? Mama gak kenal banget, kamu yang tinggal bareng Indah." "Wah, ini satu hal lagi yang bikin aku gak sadar selama tinggal di sana." Jenny geleng-geleng kepala, benar-benar aneh. "Kamu terlalu gak peduli kali sama dia Jen, makanya sampai gak tahu." Jenny memutar ingatannya. Selama tinggal di apartemen, memang benar Indah selalu saja menonton TV atau mengerjakan pekerjaannya. Padahal usia mereka tidak memiliki perbedaan yang jauh, lantas kenapa perempuan itu terlihat sangat tua? "Mama, tapi Mas Dimas bilang, Mbak Indah pernah telepon dia waktu gak pulang." "Pakai HP temannya kali Jen, bisa jadi HP dia rusak dan belum beli baru." "Jen, kenapa kamu mendadak tanya soal Indah?" "Mama, aku cuma mau memastikan kalau kondisi unit aman setelah aku pulang." Alasan, tinggal bilang kangen apa susahnya sih Jen? Gak bikin harga diri kamu langsung turun toh." Jenny memalingkan wajahnya, dia tidak bisa mengakui hal tersebut walau sebenarnya iya. Aku bakalan coba telepon Mbak Juli aja kalau gitu." "Terserah kamu Jen, Mama mau berangkat kerja sekarang." "Iya Mama, hati-hati dan semangat bekerja." Jenny tinggal sendirian di rumah. Bastian dan mamanya memiliki kegiatan, sementara Jenny tidak. Dia terus merenung dan bertanya-tanya, mengapa di zaman sekarang masih ada orang yang tidak mempunyai HP. Okelah bila memang rusak. Tapi sudah 4 bulan sejak Jenny tinggal di sana. Kenapa Indah tidak membeli ponsel baru? Apa gadis itu tidak punya cukup uang? Singkat cerita, Juli mengetuk pintu unit apartemen Jenny ketika malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan jatah libur. "Kenapa datang ke sini?" Jenny sedang berada di rumahnya. Juli tersenyum canggung, karena kedatangannya tidak mendapatkan sambutan yang ramah dari si pemilik unit. "Aku mau ngomong dengan kamu Indah, bukan Jenny." "Mau ngomong soal apa sih?" Seperti biasa Indah bertanya dengan nada ketus. "Indah, boleh aku masuk ke dalam dulu? Supaya kita bisa leluasa berbicara." Indah melirik ke arah pintu apartemen Juli. "Sudah kamu kunci dengan rapat? Saya gak mau peliharaan kamu datang ke sini dan mengusik kenyamanan saya." "Tenang Indah, dia gak akan bisa pergi kemana-mana tanpa seizinku." Indah membukakan pintu dan membiarkan Juli masuk. Wanita itu berjalan mengitari apartemen. Juli sudah sangat sering datang, tapi kenapa berlaga seakan baru pertama kali datang ke sini? Padahal selama Jenny tinggal bersama dengan Indah, Juli bolak-balik beberapa kali. "Gak ada yang berbeda sejak terakhir kali aku tinggal di sini sama kamu. Semuanya masih terlihat persis, begitu juga kenangannya." "Juli, kamu ngomong apa sih? Kalau gak ada hal penting mending pergi dari sini." "Indah, kenapa kamu memutuskan menerima seseorang? Setelah beberapa tahun menolak dan milih tinggal sendiri. Kamu punya niat jahat kepada Jenny ya Indah?" Juli bersandar di dinding, sementara Indah masih berada di dekat pintu masuk. "Kamu kali yang punya niat jahat sama dia,
makanya saya selalu melarang dan memperingatkan kamu untuk gak main-main sama Jenny. Dia punya kemampuan spesial, lalu kamu berusaha memanfaatkan itu. Indah, aku sudah lama menunggu seseorang seperti Jenny datang. Mungkin dia bisa menjaga warisan dari keluargaku. Julie, kamu gila berkata seperti itu. Kamu dan Jenny hanya dua orang asing yang ketemu di sini, kenapa kamu langsung menargetkan dan percaya kalau Jenny bisa? Julie tersenyum sinis, raut wajah yang sangat sering Indah lihat. Tapi Jenny tidak bisa melihat itu semua, karena Julie selalu berpura-pura di depannya. Bisa atau enggaknya itu bukan urusanku, tugasku hanya melepaskan diri dan gak bertanggung jawab mengurus itu lagi. Seandainya sejak awal aku gak mewarisi hal aneh, aku jelas tidak perlu pulang dan tinggal di apartemen angker seperti ini. Julie, ingat ya, kamu jangan coba-coba menyentuh Jenny, atau kamu akan mendapatkan akibatnya. Indah, kenapa kamu gak mengatakan semua rahasiaku kepada dia? Padahal sejak awal aku sudah was-was, kamu bakalan ngomong semuanya. Julie bertanya karena memang penasaran. 4 bulan Jenny sudah tinggal di sini. Tapi baru sekarang memiliki kesempatan membicarakan hal tersebut dengan Indah. Julie, karena saya mau Jenny mencari tahu dan sadar sendiri. Saya gak suka membongkar rahasia orang lain. Jenny sudah dewasa, dia bisa paham seandainya mencari tahu. Tapi sayangnya Jenny sudah terlalu percaya kamu dan menjadi acuh. Indah, kamu gak kasih tahu dia karena emang itu alasannya. Atau karena takut, Jenny gak bakalan percaya sama kamu. Karena dari yang aku lihat Jenny memang tampak sangat percaya kepadaku. Julie mendekati Indah. Indah, atau kamu sendiri juga takut Jenny akan mengetahui rahasia tentang kamu ya? Aku bisa langsung memberitahunya Julie, kalau seandainya kamu berusaha membongkar cerita aku. Indah sama sekali tidak terlihat takut, meski Julie berusaha mengancam dirinya. Julie, kalau dalam waktu lama, Jenny juga masih terlalu percaya sama kamu dan gak menaruh curiga. Dengan senang hati, saya bakalan menceritakan semuanya ke dia. Saya gak pernah takut dengan rahasia yang akan kamu bongkar, Indah. Saya sudah siap untuk itu kok, jadi jangan coba-coba mengancam saya dan urus saja dirimu sendiri. Julie tertawa, suara tawa seperti tokoh antagonis yang sudah lama tidak Indah dengar. Dia terbiasa dengan itu ketika mereka masih tinggal bersama. Oke, aku mengakui kamu sangat berani, Julie. Aku akan terus memantau apa yang bakalan kamu lakukan. Kalau akhirnya kamu membongkar rahasia, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Ingat Indah, kita tinggal di sini dengan rahasia masing-masing. Julie, saya kira kamu hanya menargetkan Adrian, tapi kenapa beralih ke Jenny? Julie yang hendak keluar mengurungkan niatnya dan berbalik badan. Indah, Adrian tidak menarik lagi sejak Jenny datang, karena itu aku mengubah target. Senyuman kemenangan terlihat di wajah Julie, kemudian perempuan itu keluar dari unit apartemen Indah. Malam hari sepulang kerja, Mama membawakan 2 orang pintar ke rumah. Jenny sudah tahu apa alasan mamanya, tapi dia tidak menyangka bahwa Mama memang akan melakukan hal ini. Jenny kira Mama akan menghalangkan segala cara untuk menolak keinginan dirinya. Ada apa sekarang? Mengapa niat Jenny langsung dipenuhi dalam waktu singkat? Ini anak saya, namanya Jenny, berumur hampir 19 tahun. Ini Mbah Junet dan Mbah Asrif yang akan membantu kamu. Salah satu melangkah mendekat, Jenny dalam sekejap langsung mengalihkan pandangan. Seakan ada yang mengontrol dirinya agar tidak bertatapan dengan orang tersebut.
Ada rasa was-was dalam diri Jenny. Jadi kamu benar-benar ingin menghilangkan penjaga dari badan kamu? Jenny menganggukkan kepala, masih tidak melihat ke arah mereka berdua. Ada banyak bahaya yang mengincar kamu, kalau melepas penjaga kamu akan ada dalam bahaya. Penjaga ini gak akan mencelakakan kamu. Nak, kenapa mau dilepas? Saya gak percaya dengan hal-hal mistis. Saya bisa menjaga diri dengan baik, gak ada hal buruk di apartemen itu. Mbah Asrif mengangguk paham, dia juga tidak bisa menolak permintaan klien. Selagi mendapatkan bayaran, beliau jelas akan melakukan apa saja. Setelah kamu kehilangan penjaga, kehidupan kamu di sana akan sangat berbeda daripada sebelumnya. Mungkin kemarin-kemarin kamu aman, karena ada penjaga. Setelah ini semuanya akan terjadi seperti yang dialami oleh beberapa orang yang tinggal di sana. Ditambah dengan kamu yang sudah bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Sekali lagi saya tanya, apa kamu benar-benar udah siap menanggung semua konsekuensi? Jenny memainkan jemarinya. Mendadak bingung harus menjawab apa untuk pertanyaan yang baru saja diajukan. Dia bimbang dan takut akan salah mengambil keputusan. Mama duduk di sisi Jenny, kemudian meraih tangan anak perempuannya yang terasa dingin. Kalau kamu melepas penjaga ini, bahaya yang datang dari makhluk usil itu akan semakin banyak. Benar kamu gak keberatan? Tolong pikirkan itu semua dengan baik selagi ada kesempatan. Dalam jangka panjang, kamu akan tinggal di sana benar siap. Mama, aku bisa pindah setelah setahun. Jadi gak masalah kalau aku harus hidup dalam kesusahan selama 4 bulan lagi. Jen, kata siapa kamu bisa pindah? Mama sudah membayar apartemen itu untuk 4 tahun ke depan sampai kamu menyelesaikan kuliah. Jenny membulatkan matanya. Mama gila kalau benar melakukan itu tanpa persetujuan aku. Harusnya Mama bayar setahun dulu, supaya aku bisa pindah kapan aja. Mama tahu kondisi apartemen di sana gimana, dan apa saja yang udah terjadi. Tapi kenapa Mama masih membayar untuk waktu yang lama? Jenny tidak habis pikir. Sudah Mama bilang ada banyak bonus, dan harganya menjadi lebih murah. Mama sengaja melakukan itu supaya gak pusing memikirkan biaya sewa setiap tahunnya. Jenny menelisik, seperti ada sesuatu yang berusaha mamanya sembunyikan. Orang gila mana yang akan mengirimkan anaknya untuk tinggal di apartemen berhantu dalam waktu sangat lama? Aku gak setuju sama Mama. Aku bakalan coba ngomong sama pekerja di sana, apa uangnya bisa dikembalikan. Aku akan melepas penjaga ini dan hanya tinggal di sana untuk 1 semester lagi. Gak bisa Jenny, kamu harus tetap di sana karena Mama sudah membuat perjanjian. Kamu gak akan bisa pindah sebelum menyelesaikan perkuliahan. Mama langsung menutup mulutnya, seakan baru saja keceplosan berbicara. Perjanjian apa yang Mama maksud? Sama siapa Mama memutuskan itu tanpa memberitahu aku? Mama egois tahu, aku yang tinggal di sana kenapa malah gak tahu apa-apa? Mbah, langsung dibersihkan penjaga dan usir dari tubuh Jenny. Dia akan menanggung semua konsekuensi karena terlalu keras kepala. Apapun yang akan terjadi nantinya, itu semua karena kesalahan diri kamu sendiri. Jangan mengadu kesulitan kepada Mama lagi. Mama, gak bisa pergi gitu aja sebelum menjawab pertanyaan aku. Sama siapa, Mama melakukan perjanjian. Sampai aku gak bisa pindah dari apartemen seram itu? Teriak Jenny ketika mamanya malah pergi, meninggalkan dirinya bersama dengan 2 orang pintar, yang sudah siap melepaskan penjaga dari tubuhnya.
Jenny harus apa sekarang? Dia merasa akan gila karena semua orang menyimpan rahasia. Dan hanya dirinya yang bodoh di sini. Singkat cerita, Jen, kamu gak mau pamitan sama mama? Mau langsung melongos gitu aja, dengan cara gak sopan? Jenny menghela nafas berat. Mamanya duduk di sofa, kala dirinya bersiap-siap untuk pulang. Sedari tadi hanya ada keheningan di antara mereka berdua. Karena Jenny memang malas untuk memulai percakapan terlebih dulu. Aku gak bakalan meminta izin sebelum mama kasih tahu aku. Kalau mama gak bisa beri aku alasan kenapa ada perjanjian itu, lantas dengan siapa mama membuat perjanjian. Itu aja udah cukup buat aku mama. Aku gak bakalan kebingungan pas udah sampai di sana. Soal alasannya bakalan aku cari tahu sendiri, mama gak usah repot kasih tahu. Mama menatap Jenny. Terlihat sangat ragu untuk mengatakan nama seseorang yang memang sudah membuat perjanjian dengan dirinya. Tapi jika beliau diam saja, yang ada Jenny juga akan marah dan terus menghindar. Indah orangnya Jen. Karena kalau mama gak bilang, kamu akan tinggal di sana dalam waktu lama. Dia mungkin gak akan kasih izin untuk kamu tinggal sejak awal. Mungkin Indah memang sulit memberikan izin kepada sembarangan orang. Makanya setelah mengizinkan, dia gak mau kamu pergi seenaknya kapanpun itu. Mama yakin, cuma karena itu alasannya Mbak Indah gak mau aku pergi. Iya Jen, kalau kamu gak percaya cari tahu aja sendiri. Indah orangnya privasi, dan sebenarnya dia gak suka kalau ada orang lain yang ikut tinggal sama dia. Mama yang berusaha bujuk dia untuk memberikan izin kepada kamu. Bisa jadi sih, emang Mbak Indah udah memutuskan untuk tinggal di sana dalam waktu lama? Bisa aja malah dia yang pindah sebelum aku lulus. Kalau itu benar terjadi, bukannya bagus untuk kamu Jen? Misal Indah pindah dari apartemen itu, kamu juga bisa langsung pergi. Tanpa harus takut melanggar perjanjian yang sudah Mama bicarakan dengan dia. Mama yakin, emang beneran ini rahasianya. Kenapa sampai dirahasiakan hal sederhana itu dari aku? Jenny merasa kurang puas, dia kira ada sesuatu yang mengejutkan. Ya karena Mama tahu, kamu akan selalu membantah apa yang Mama katakan. Pokoknya baik-baik kamu di sana, jangan membuat Indah gak nyaman. Aku gak bakalan ganggu privasi dia. Kita udah lumayan kenal, beda dengan pertama kali aku datang. Harusnya Mama bilang ini sebelum aku pindah untuk pertama kalinya. Karena Mama udah kasih tahu aku alasannya, sekarang aku izin pamit pergi. Kasihan supir taksinya udah nunggu takut juga bakalan ketinggalan kereta. Iya, hati-hati kamu selama perjalanan. Langsung kasih tahu Mama begitu udah sampai di apartemen. Itu beberapa bahan makanan yang sudah Mama sediakan, jangan lupa dibawa. Iya, aku pulang dulu Mama. Titip kata pamit aja aku sama Bastian ya. Jenny memeluk mamanya, sedikit terasa berat karena harus kembali meninggalkan rumah demi pendidikannya. Tapi tidak seberat pertama kali Jenny pergi. Jenny duduk di dalam taksi dengan tenang. Sampai akhirnya, Jenny sampai ke apartemen saat malam hari. Karena perjalanan yang melelahkan, membuatnya ingin segera beristirahat. Hari kuliah semester 2 akhirnya tiba, Jenny bangun di pagi hari dengan bersusah payah. Matanya terasa perih dan berat untuk dibuka. Tapi terpaksa harus Jenny lakukan, daripada dia harus libur kelas dan mendapat alpa di hari pertama. Jenny keluar dari kamar, matanya membulat kaget. Ketika melihat Indah yang batuk, sampai memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Mbak, kamu lagi sakit.
Kok bisa sampai separah ini? Jenny merasa sangat khawatir dan memegang lengan Indah yang terlihat sangat lemah. Bukannya menerima, ketika Jenny mendekat tapi Indah malah mendorong agar Jenny menjauh dari dirinya. Ini bukan urusan kamu Jenny, sekarang kamu pergi dan jangan dekati saya. Mbak, kamu boleh marah sama aku. Tapi kondisi kamu sekarang udah parah banget tau. Ayo, aku bantu kamu ke rumah sakit, kamu gak bakalan baik-baik aja dalam kondisi ini. Kalau gak diobati yang ada jadi makin parah, emang kamu gak takut apa? Lagi-lagi Indah menolak, sembari menggelengkan kepalanya. Dia melangkah mundur sampai menabrak pintu kamarnya. Pergi Jenny, saya gak suka kalau harus ke rumah sakit. Saya punya obat dan tahu cara merawat diri saya sendiri, kamu gak usah khawatirkan. Jenny tidak mengerti kenapa Indah sangat keras kepala. Tapi untuk memaksa Jenny juga merasa tidak punya hak. Kamu sampai susah bernafas gitu loh mbak. Yakin gak mau dibantu sama aku? Saya bisa sendiri Jen, jangan peduli dengan apapun yang terjadi. Indah melangkah masuk ke dalam dengan susah payah dan menutup pintunya rapat-rapat. Selama hidup, Jenny baru pertama kali menemukan orang teraneh seperti Indah. Dia sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran perempuan itu. Masa bodoh dengan Indah, Jenny kembali ke kamar untuk bersiap-siap karena dia sudah tidak punya banyak waktu. Mbak, kamu beneran gak mau aku temani? Minimal aku harus anterin kamu ke apotek sebelum ke kampus. Aku gak bisa tinggalin kamu dengan kondisi begitu, gimana bisa aku belajar dengan tenang? Jen, saya sedang malas berdebat. Dan tolong segera pergi dari sini, saya gak punya banyak energi untuk berdebat dengan kamu lagi. Ya udah kalau gitu, misal Mbak mau istirahat jangan lupa minum obat kalau ada. Aku bakalan pesan sama Mas Dimas untuk cek kondisi kamu nantinya. Mana tahu emang ada perlu bantuan, jadi dia bisa bantu kamu. Setelah mengatakan itu semua, barulah Jenny merasa lumayan tenang meninggalkan Indah sendirian. Dia keluar dari apartemen dengan langkah gontai. Apa penyakit yang Indah derita sampai bisa separah itu ya? Hanya helaan nafas berat saja yang terdengar, Jenny juga tidak bisa bertanya lebih lanjut. Halo, selamat pagi. Akhirnya kita ketemu lagi. Apa kabar nih Jen? Adrian menyapa dengan ramah, sembari menunjukkan deretan giginya yang rapi. Sebenarnya kabar gue baik, tapi memburuk setelah lihat kondisi Mbak Indah pagi ini. Ada apa emang sama dia? Mbak Indah sakit, gue gak bisa sebenarnya kalau harus tinggalin dia sendirian. Mbak Indah juga usir gue untuk pergi dan gak ganggu dia. Jen, boleh gue bisa pastikan Mbak Indah bakalan baik-baik aja kok. Oke kalau gitu, gue beneran titip Mbak Indah sama lo ya. Misal terjadi sesuatu, nanti langsung telpon gue jangan sungkan. Siap laksanakan dengan baik Jen. Ya udah gue pergi dulu, makasih karena udah bisa gue minta bantuan. Jenny akhirnya bisa berangkat dengan tenang. Meski tidak benar-benar tenang, tapi perasaannya jauh lebih rileks dibandingkan tadi. Sepulangnya kuliah, Jenny membawakan beberapa makanan yang mungkin akan disukai Indah. Konyol sebenarnya, mereka sudah tinggal bersama selama 4 bulan. Tapi Jenny tidak pernah tahu apa makanan yang disukai oleh Indah. Bahkan untuk membahas saja tidak pernah mereka lakukan. Ketika membuka pintu apartemen, Indah sedang duduk di dalam kamarnya. Tubuh gadis itu membelakangi Jenny. Perlahan dia terus mendekat dan mengetuk pelan pintu kamar tersebut. Mbak, aku udah beli beberapa makanan yang bisa kamu makan.
Ayo keluar dulu kita makan bareng. Indah menggeleng, dia berbalik badan. Jenny mengernyitkan dahinya bingung, Indah sudah sangat berbeda dibandingkan tadi. Tidak sepucat tadi pagi dan terlihat seperti biasanya. Jen, saya udah makan sama minum obat juga. Saya sudah lebih membaik dan kenyang sekarang. Saya gak bisa makan apa yang kamu beli. Kamu dapat makanan dari mana? Tanya Jenny agak penasaran. Tadi saya minta tolong sama Adrian sebelum dia pergi ke kampus. Sekarang saya sudah jauh lebih enakan. Berarti Adrian datang ke sini tadi dan kalian ngobrol dong? Jenny sangat penasaran. Iya Jen, kenapa kamu kaget gitu saya ngomong sama Adrian? Bukannya kamu sendiri yang minta tolong ke dia? Jenny menyengir. Ya gitu deh mbak. Aku takut kamu kenapa-kenapa sendirian, karena aku beneran shock setelah lihat keadaan kamu tadi pagi. Gak usah khawatir Jen, itu bukan kali pertama untuk saya. Semuanya terjadi karena saya terlalu kejam dengan diri sendiri dan selalu memaksa bekerja keras. Setelah makan dan minum obat, istirahat juga cukup. Semuanya akan kembali seperti semula, kamu juga bisa melihat perbedaan itu sekarang kan? Oh iya mbak. Karena selama kita tinggal bareng, tadi pagi pertama kali aku lihat kondisi kamu lemas kayak gitu. Syukurlah kalau bukan sesuatu yang serius. Iya Jen, makasih banyak karena kamu udah peduli dengan saya. Sudah lama, saya gak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang. Saya keseringan hidup sendiri, jadi ketika ada orang yang tulus saya merasa berbeda. Dan sulit mencerna antara kenyataan atau mimpi. Sama-sama mbak. Aku merasa capek banget, mau tidur siang sebentar ya. Nanti kalau emang ada sesuatu yang mbak perlukan, panggil aja aku di dalam kamar. Jangan sungkan untuk bangunkan aku ya. Iya Jen, saya pastikan gak bakalan ganggu waktu istirahat kamu. Kamu bisa istirahat dengan nyenyak. Jenny akhirnya pamit dan melangkah ke dapur terlebih dulu untuk menyimpan makanan yang sudah dia beli. Mungkin saja mereka bisa makan nanti malam. Untuk sekarang Jenny sendiri masih kenyang. Karena sebelum pulang dia makan bersama Rani dulu, sembari berbincang-bincang karena lama tidak bertemu. Jenny merebahkan dirinya di kasur setelah berganti ke pakaian santai. Dalam sekejap, dia kembali berada di sebuah mimpi yang terasa tidak asing. Hei, kenapa melamun gitu sendirian? Tepukan di bahunya terasa. Jenny tahu ini adalah sebuah mimpi sejak awal. Tapi kala melihat Rani berada di dalam mimpinya dia mendadak kaget. Ran, kamu kok ada di sini? Gadis itu tertawa. Kok kamu kenal sama aku? Rani menunjuk dirinya sendiri. Lah, kita kan emang kenal. Emang di dalam mimpi gini, kamu gak kenal sama aku? Rani menggeleng, masih terlihat berusaha menahan tawa. Mungkin saja perempuan itu berpikir bahwa perkataan Jenny terdengar lucu. Jangan masuk ke dalam apartemen itu, banyak hal berbahaya. Orang-orang yang tinggal di sana pada aneh-aneh. Rani sedari tadi ternyata sudah memegang tangan Jenny, bahkan menggandeng gadis itu. Kamu tahu dari mana, kalau semua yang tinggal di sana aneh-aneh? Kamu kalau penasaran coba aja masuk ke dalam, setelah itu pasti bakalan paham apa yang aku maksud barusan. Kamu pernah masuk ke sana? Ekspresi wajah Rani berubah datar. Sorot matanya tampak kosong, dengan terus memandang ke arah apartemen itu. Iya, aku pernah coba masuk. Setelah itu, aku menyesal karena gegabah. Aku bakalan masuk ke dalam,
kamu mau ikut masuk denganku?" "Gak, aku akan pergi dari sini." "Ingat, jangan sampai menangis dan menyesal. Kamu gak akan bisa mengulang waktu setelah masuk ke dalam sana. Jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum mengambil langkah yang kemungkinan akan kamu sesali." Jenny berjalan meninggalkan Rani yang masih berada di posisinya. Meski tidak mau menemani Jenny masuk ke dalam, tapi perempuan itu tidak langsung meninggalkan Jenny sendirian. Gadis itu melangkah dengan berani, dia masuk ke dalam. Matanya memicing ke meja resepsionis. Tidak ada yang dia kenali. "Selamat malam, ada yang bisa dibantu, Dek?" Saya mau ketemu dengan teman saya yang kebetulan tinggal di sini." Jenny berusaha sebisa mungkin untuk tidak gugup ketika berbicara dengan resepsionis tersebut. "Siapa nama orang yang kamu cari?" "Indah, dia tinggal di lantai berapa?" "Oh, Mbak Indah ada di lantai 4. Kamu bisa langsung ke atas, unitnya ada di paling ujung sebelah kiri." Jenny melangkah cepat menaiki tangga. Dia berdecak kesal kala memegang sesuatu yang tampak seperti oli, yang baru saja dioleskan di sisi pegangan tangga. Masa bodoh akan hal itu, dia terus mencari keberadaan unit tersebut. Sebelum mengetuk pintu, samar-samar Jenny mendengar suara yang tidak asing. "Saya mau menitipkan anak saya kepada kamu. Saya tahu di antara banyaknya penghuni yang tinggal di sini, kamu paling baik dan bisa menjaga keselamatan Jenny. Selama bertahun-tahun, saya gak pernah menerima teman seunit lagi. Saya gak mau mengabulkan permintaan kamu. Tolong bantu saya, Jenny anak yang spesial. Saya tidak bisa meninggalkan dia dengan seseorang yang punya niat jahat. Saya sangat takut akan terjadi hal buruk." "Hah, itu kan suara Mama?" Kenapa terdengar sangat putus asa dan memohon seperti itu? "Kalau Anda tahu banyak orang jahat yang tinggal di sini, kenapa masih berusaha mengirimkan Jenny ke sini?" "Saya tidak punya pilihan, semakin dewasa akan tambah banyak gangguan yang Jenny dapatkan. Karena dia memang disukai oleh makhluk-makhluk itu. Saran dari neneknya sebelum meninggal, dia harus datang ke tempat seperti ini agar sembuh." Jenny semakin bingung sendiri mendengarnya. Jadi selama ini dia memang terlahir dengan sebuah kelebihan, seluruh keluarganya menutupi itu semua. Kemudian dia dikirim ke sini, sesuai perintah neneknya demi keselamatan dirinya. "Saya akan mengabulkan apapun permintaan dan kemauan kamu, asal Jenny bisa tinggal di sini." Jenny menempelkan telinganya ke pintu, dia menunggu jawaban itu. "Jenny boleh tinggal di sini. Tapi dia harus selalu bersama saya selama-lamanya. Kecuali saya yang akan mengusir dia. Kamu sudah memberikan Jenny kepada saya, jadi saya mau Jenny selalu di sini. Sulit untuk menerima seseorang, dan sulit juga untuk melepaskannya. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" Jenny mengepalkan tangannya, dia kesal mendengarkan itu. Memang Indahlah yang sedang berbicara dengan mamanya sekarang. "Jenny." Matanya terbuka, Indah berdiri di hadapannya sedang menatap gadis itu. Jenny merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. "Sudah mau maghrib, mending kamu mandi sekarang." Jenny melirik ke arah jam dinding, dan benar saja sudah hampir pukul 6 sore. Sementara Jenny tidur jam setengah 3 sore tadi. Hah? Waktu berjalan sangat cepat, rasanya Jenny baru tertidur beberapa menit yang lalu. Setelah memastikan Jenny bangun, Indah keluar dari kamar perempuan itu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jenny mengelap keringat yang ada di dahinya sebab merasa risih.
Samar-samar dia mencium bau sesuatu. Jenny melihat tangannya sampai melotot, ada bekas oli di tangannya. Dia ingat, di dalam mimpi oli tersebut ada di bagian tangga kala mencari keberadaan Indah. Jenny tidak sengaja menyentuh itu. Jadi, Jenny bukan sebatas bermimpi saja barusan kan? Nah, udah dulu teman-teman, ceritanya lanjut part 8. Buat yang penasaran gimana kelanjutannya, tetap stay tune di sini ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.